Halo semuanya, ini adalah pagi. Ini aku rambutnya belum aku sisir karena habis keramas gitu. Aku mau lanjut pakai skincare karena aku lagi nggak mau ngapa-ngapain ya, jadi cuma pakai skincare doang. Aku juga nggak mau kemana-mana, so lanjut aja. Jadi sekalian skincarean kita bahas bab 11 dari buku Minano Nihongo. BTW di bab 11 ini tuh tentang apa sih? Tentang satuan hitung benda. Kalau ngitung benda itu di dalam bahasa Indonesia kan kayak ada contoh ya, kalau kita mau bahas tentang lembar kertas gitu kan pakai 1 lembar, 2 lembar gitu kan. Terus kalau yang kecil-kecil kayak padi gitu atau biji-bijian itu 1 butir, 2 butir gitu kan. Di Jepang tuh juga ada banyak banget jenisnya. Nah, yang paling umum digunain itu ada banyak banget. Nah, kita pakai yang umum dulu nih. Umum di Jepang itu ada 1 buah hitotsu, 2 buah futatsu, 3 buah mitsu, 4 buah hyotsu, 5 buah itsusu, 6 buah mutsu, 7 buah nanatsu, 8 buah yatsu, 9 buah kokonutsu, 10 buah to. Nah, kalau udah 1 sampai 10 itu kan ada kayak sendiri-sendiri. Nah, dari 11 sampai yang lain-lain itu tuh nggak ada ini hitungan yang lain ya, kayak cuma 11 sebenarnya juichi gitu dan seterusnya. Nah, kalau kalian mau tanya hitungannya berapa buah, itu pakai ikutsu gitu. Nah, kalau tadi kita udah belajar tentang satuan hitung yang umum banget dipakai oleh orang-orang Jepang gitu. Nah, sekarang kita mau memakai satuan hitung untuk hitung orang. Contohnya ada berapa orang gitu kan, terus kita jawab ada 2 orang. Nah, untuk menjawab 2 orang itu kalau yang pertama itu pakai hitori, yang kedua ada futari. Tapi untuk yang lain-lain kita pakai bilangan plus nin. Oke, contohnya 3 orang berarti san nin gitu. Nah, satuan hitung urutan. Tadi kita udah belajar tentang satuan hitung umum, urutan, dan sekarang kita bakal belajar tentang satuan urutan belum ya, urutan. Urutan ini adalah bilangan dipakai man. Contohnya ichiman, ichiban, niban gitu. Begitulah. Enak. Aku mau bikin kopi dulu. Tadi kita bahas tentang urutan ya teman-teman. Urutan itu pakai bilangan plus ban. Contohnya bilangan 1 gitu kan, ichiban. Nah, kalau kita mau ngitung nih, istilah banget, pakai urutan benda yang tipis dan datar. Contohnya kayak perangko, rambut, baju, dan CD. Itu pakai mai. Contohnya bilangan plus mai kayak sanmai gitu. Kalau untuk mesin elektronik atau kendaraan kayak mobil atau itu ada berapa? Ada. Itu kan unit ya kalau di Indonesia, kayak 1 buah unit mobil gitu kan. Nah, itu bilangan ditambah dai. Terus kalau ada satuan hitung usia atau umur itu pakai sai. Kita udah pernah belajar di bab sebelumnya. Terus ada satuan hitung benda yang berjilid gitu kan. Itu pakai bilangan per satsu. Terus ada satuan hitung pakaian. Satuan hitung pakaian itu pakai caku. Tapi yang lebih sering dipakai untuk baju itu mai ya. Nah, terus ada satuan hitung frekuensi, berapa kali banyak melakukan aktivitas. Contohnya kayak dalam 1 minggu berapa kali sih nonton film. Ya, itu pakai satuan hitung ini, yaitu bilangan plus kai. Terus ada satuan hitung benda kecil, contohnya bilangan itu pakai butir, bilangan plus ko gitu. Satuan hitung benda yang berpasangan itu biasanya untuk alas kaki kayak sendal gitu,
pakai soku, bilangan plus soku, kayak artinya pasang gitu. Nah, yang ke-12 itu satuan hitung bangunan, itu pakai ken, bilangan plus ken. Satuan hitung lantai bangunan itu pakai kai juga. Jadi ada tuh satuan hitung frekuensi dan lantai bangunan. Sama pakai kai, bunyinya sama, tapi kanjinya aja yang beda. Yang satu untuk hitung frekuensi, yang satu lagi untuk hitung lantai bangunan. Yang ke-14 itu satuan hitung benda yang kurus dan panjang kayak pensil gitu. Bisa pakai hon, bon, dan pon. Itu max. Yang 15 ada satuan hitung di dalam gelas, kayak air di dalam gelas gitu. Ada beberapa gelas, ada beberapa cangkir, itu pakai hai, bai, dan pai. Terus yang ke-16 ada satuan hitung binatang kecil, ikan, dan serangga. Itu pakai hiki, piki, wiki, yang artinya ekor. Terus yang lain kita bisa nonton di video buku. Karena kita masuk ke pola kalimatnya. Di sini kita pakai partikel ga, teman-teman. Sebelumnya kita belum pernah ya pakai partikel ga, atau udah ya? Pokoknya lupa deh. Cuma udah pernah di bab 10. Pokoknya kalau kalian itu awalnya adalah banyak motor. Sebelumnya adalah partikel ga itu dipakai kalau karena adanya kata kerja arimas atau imas. Keterangan bilangan juga itu pakai. Jadi ga itu kayak kalau di bahasa Indonesianya itu nyalah gitu. Nyalah yang gitu tuh pakai partikel ga. Nah, partikel ga contohnya kayak mikan ga itsusu arimas. Jeruknya, nah itu lebih gampang untuk belajar partikel ga itu pakai kalimatnya gitu. Nya, yang, atau lah gitu. Terus di sini ada watashi wa ringo itsusu kaimas. Karena kita menggunakan kata kerja kaimas. Kaimas itu kan membeli. Nah, ringogo ini bukan sebuah objek, teman-teman. Ringogo ini adalah sebuah objek yang kita beli. Jadi pakai partikelnya wo. Tapi kalau tadi kayak mikan ga itsusu arimas. Mikan ini, jeruk ini yang jadi subjek. Jadi pakai partikel ga. Jadi kalau ada subjek sebelum kata kerja itu pakai partikel ga, tapi kalau ada objek sebelum kata kerja itu pakai partikel o. Sampai sini paham? Kalau nggak paham, replay lagi. Nah, yang kedua ini kita pakai partikel wo kayak apa nih? Ya sama aja sih, ini kita udah belajar tentang kayak satuan hitung tadi kan. Aku udah bilang pokoknya yang bilangan ditambah mai, bilangan tambah kai gitulah segala macam. Yang menurut aku perlu di bab 11 ini adalah kita belajar bahasa Jepang selama 5 minggu di negara asal. Kuni de ishokan nihon no. Pokoknya kata tempat, partikel D, durasi waktu, dan aktivitas. Kata tempat kuni de ishokan nihon no benkyou shimashita. Gitu. Cita. Terus di sini ada kakarimas. Kakarimas itu membutuhkan waktu atau biaya. Gitu. Watashi no kuni kara Nihon made hikouki de 4 jikan kakarimas. Dari negara saya sampai negara Jepang menggunakan pesawat butuh 4 jam. Itu aja sih. Sebenarnya bab 11 itu lebih susahnya karena kita harus ngafalin bilangan apa ditambah apa gitu. Sebenarnya untuk menghitung suatu satuan hitung. Next kita masuk ke bab 12. Ngopi dulu guys.